Selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran. Walaupun kemarin kita sudah ulangan ya, hasilnya sudah cukup baik. Yang pertama-tama untuk kehadiran pada siang hari ini, siapa saja yang tidak hadir, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya, Amelia, Dapa, Devi, Diki, Doni, Fatia, Heni, Fitra, Ripaldi, Riza, Lupa. Ya. Oke. Kemarin kita sudah pola besar, pola kecil. Untuk hari ini kita buka bukunya halaman 6. Materinya kita mengambil analisis keterampilan aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, di sini Ibu akan membahas materi jalan. Ya. Dimana kita ketahui kalau jalan itu semua kita yang sehari-harinya itu jalan, merasakan ya, jalan, lari, lompat, lempar, itu semua adalah di atletik ya. Kemudian untuk jalan, perbedaan jalan biasa dengan jalan cepat. Untuk hari ini kita mengambil materi jalan cepat. Nah, seperti Ibu bilang tadi, berjalan, berlari, melempar, dan melompat adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian dari rumah jalan, mungkin kehidupan sehari-hari di rumah juga pernah melempar adiknya atau siapa ya, pernah juga melempar, kemudian pernah lompat, entah itu kalau yang di sekolah pernah merasakan mungkin lompat pagar, mungkin ada tidak di sini? Tidak ada. Lompat dari jalan ke kelas mungkin ada. Nah di sini semua yang kita lakukan itu di kehidupan sehari-hari. Kita ambil materi jalan cepat, yaitu dari cabang atletik jalan cepat. Yang mana atletik ini adalah salah satu cabang olahraga terkuat yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Kalau jalan juga semenjak kita umur berapa jalan itu? Setahun. Mungkin kalau cowok itu lebih lambat ya. Kalau cewek itu 4. Kalau cowok itu setahun lebih. Nah, mulai dari umur 1 tahun lebih sampai usia kalian sekarang itu sudah terbiasa jalan. Dari kecil juga sudah terbiasa dari kecil sampai sekarang. Kemudian kita sekarang menganalisis keterampilan gerak jalan. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, kalian di sini bisa membedakan perbedaan antara jalan dengan lari. Coba, kalau jalan apa perbedaan jalan? Jalan adalah sewaktu kita melakukan jalan padat, kita tidak ada saat melayang udara. Kemudian lari Adalah sewaktu kita melakukan lari badan, kita ada saat melayang udara. artinya perbedaannya coba kalian perhatikan itu antara jalan dengan lari. Ya, mungkin kalian merasa kalau misalnya jalan itu kaki menapak ya. Kaki jalan adalah sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang udara. Artinya kaki kita seluruhnya penuh full itu menapak di lantai ataupun di tanah. Ya. Kemudian kalau lari, waktu kita melakukan lari, badan kita ada saat melayang di udara. Artinya kita itu sekali-kali kita menjijit
sudah menjalankan jalan cepat. Kemudian jalan cepat merupakan gerak yang dilakukan secara cepat. Umumnya jalan cepat dilakukan dengan 100 langkah per menit. Kira-kira dari mana ya? 100 langkah itu dari mana? Perkiraan saja. Kalau dari sekolah kita ke sampai tidak ke selatan. 100 langkah per menit atau 3,5 mil per jam. Tidak. Kemudian jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilombakan. Kalau Fitra pernah tidak ikut jalan cepat? Yang lomba selama mulai dari SD, SMP hingga SMA sekarang. Pernah tidak mengikuti lomba? Di mana waktu kapan? Waktu SD. SD. Juara berapa? SD itu pernah. SMP SMP 1 ya? SMP 1 juara berapa? cabang 200 meter juara 2. Tempat jauh juara. Jalan cepatnya 1 kali ikut waktu SMP? Tidak pernah. Yang SMA ini ikut latihan? Tidak. Jalan cepat ikut? Tidak. Lompat jauh. Oke. Kemudian atletik yang dilombakan dengan jarak tempuhnya yaitu 5 km ataupun 10 km, 50 km yang sebagian telapak kakinya menyentuh tanah, sebagiannya menyentuh tanah, dan olahraga ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran seseorang. Artinya, kalau kita tidak mempunyai kesehatan yang baik, kita tidak akan bisa mengikuti lomba apapun itu, terutama jalan cepat, seluruh cabang olahraga ya. Kalau kita tidak mempunyai kesehatan yang lebih baik, itu tidak akan sempurna. Ya, kita harus sehat dulu. Ya, namanya kita akan berlomba ya, kita harus kondisi kita harus disempurnakan terlebih dahulu. Kemudian orang yang memiliki tingkat kebugaran lebih baik bisa melakukan gerak jalan cepat dengan kecepatan tinggi. Kalau kita sakit-sakitan bisa tidak kira-kira? Ya. Nah, ini gambar itu hanya selingan waktu dulu kelas kakak kelasnya ya, kelas 3 yang di foto itu mereka mengikuti pemanasan. Kalau itu biasanya kalau pemanasan itu dibuat game ataupun permainan untuk memanaskan ataupun membangkitkan gairah kalian untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Yang dilakukan dalam gerakan jalan cepat yaitu menggunakan start berdiri, ya, sehingga start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih dengan sikap bersedia dengan berdiri di belakang garis start. Ini jalan cepat ini biasanya menggunakan pakai start berdiri. Beda dengan lari cepat ya. Kalau lari cepat, start apa menggunakan lari cepat? Lari cepat itu sprint, lari jarak pendek 100, 200 meter akhirnya. Sering menggunakan start apa? Posisi Jongkok kah? Melayang kah? Berdiri kah? Kan ada 3 biasa, ada start berdiri, jongkok, melayang. Melayang itu biasanya digunakan dalam lari estafet, lari bersambung. Ya, digunakan itu juga pelarinya, pelari kedua, pelari ketiga, 4. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Nah, kalau untuk jalan cepat
kita menggunakan tak berdiri. Oke. Berikut beberapa kategori perlombaan jalan cepat di Indonesia. Nah, ini ada putra, junior A, putra, junior B, putra, pelajaran, dan terakhir itu adalah pelajar putri kalau tidak salah, tapi itu tidak dicantumkan. Ini adalah kategori lomba dan jarak-jaraknya. Kalau menurut di khusus jalan cepat ini peluangnya banyak, apalagi yang mempunyai apa namanya pinggul bagus, kemudian fisik kuat, kaki kuat, tangan juga kuat, karena jalan cepat ini membutuhkan koordinasi antara gerakan tangan, pinggul, kaki. Ya, nanti kita sama-sama menyaksikan ada keterangan untuk maju ke depan bagaimana sih sebenarnya untuk melakukan jalan cepat. Ya, itu ada koordinasinya. Ya, semakin dia cepat tangannya, semakin cepat pula dia melaju untuk maju ke depan. Dengan koordinasi tadi pinggulnya, tapi tidak harus goyang-goyang kalau joget dangdut, tidak ya. Kemudian hanya disesuaikan. Kemudian yang harus diperhatikan jalan cepat, perhatikan tokoh. Nah, ya, saat bergerak maju badannya cenderung lebih condong ke depan, ya, atau ke belakang. Posisi kepala saat gerakan maju seseorang berjalan cepat sebagai besar, menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kaki waktu melangkah lurus ke depan,
Kuharap di materi ini kalian bisa memahami, bisa menjalankan apa yang telah diterapkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa namanya? Amelia. Silakan. Kenapa jalan cepat menggunakan start berdiri? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ini ada ya, bahwa karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh apapun, karena dia tidak mempunyai latihan khusus. Kan kalau berdiri kita sudah terbiasa, tidak ada latihan apapun. Jadi makanya itu dipermudah untuk melakukan start berdiri dalam jalan cepat. Mungkin sudah? Ya, demikianlah. Ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semuanya mudah-mudahan kita sehat, ya. Pulang nanti. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kekuatan dan selamat sampai tujuan. Berdoa, baik. Iya.